Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak kelas 12. Hari ini apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat walafiat dengan stamina yang kuat sehingga dapat menerima apapun materi dari ibu. Untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas pengelompokan barang kerajinan berdasarkan jenis bahannya. Seperti dua pertemuan sebelumnya, anak-anak, kita sudah banyak membahas tentang pengertian barang kerajinan, bagaimana barang kerajinan itu akan dipasarkan menurut marketplace-nya. Nah, sekarang kita secara khusus mengelompokkan barang kerajinan berdasarkan jenis bahannya. Apa sih maksudnya, Bu? Kelompok-kelompok barang kerajinan berdasarkan jenis bahan. Jadi kita akan lihat slide berikutnya. Mohon diperhatikan ya anak-anak, karena dari beberapa slide ini akan saya tugaskan untuk secara pribadi dan kelompok. Secara umum, barang kerajinan itu terbagi dua. Yang pertama bahan keras. Nah, di sini sudah ada pengertiannya. Bahan keras itu dibagi dua lagi. Jadi pengertian keras di sini berarti bisa lentur, bisa tidak nantinya. Kelenturan atau tidak bahan keras itu terbagi lagi, itu bahan keras alami, berarti bahan keras yang berasal dari alam, yang mengalami proses tetapi tidak mengubah wujud benda. Bahan keras alam itu bisa didapatkan dari hutan, contohnya ya ini, rotan, bambu. Kalau alam itu kan batu itu alam juga kan? Nah, itu maksudnya, kok batu bisa digolongkan dengan bahan alam, Bu? Ya karena nanti akan diolah untuk barang kerajinan. Kemudian pasir yang biasa, pasir yang di pantai. Bagaimana dengan pasir yang untuk pembuatan bahan bangunan? Itu juga boleh. Tetapi pasir yang di sini digunakan adalah pasir pantai karena warnanya itu sudah putih. Kemudian bahan keras buatan melalui proses pengolahan kembali yang akan dijadikan bahan baku kerajinan. Nah, sekarang besi itu kan termasuk ya unsur mineral. Tapi kenapa bisa dibuat, Bu, besi ya? Besi itu kan yang kamu lihat pada umumnya itu dalam bentuk berupa batangan. Tapi sebenarnya wujud asli besi itu kan dari butiran. Nah, dari butiran itu nanti diolah menjadi baja. Dari baja itu nanti akan dibuat berupa lempengan dan akan digunakan untuk barang kerajinan. Misalnya medali perunggu, medali campuran medali kuningan dan lain sebagainya. Kemudian kawat sudah tahu kan? Barang kerajinan yang berasal dari kawat itu apa misalnya tuh? Kita kalau membuat barang kerajinan berupa bunga itu kan untuk mengkokohkan bentuk kerajinan itu adalah dengan kawat. Kemudian kaca bisa, Bu, kaca. Sekarang ada lukisan yang lagi viral itu membuat lukisan di atas kaca, ya. Nah, kemudian semen yang biasa dipakai. Kemudian kaleng itu adalah bahan limbah, bisa kaleng susu dan lain sebagainya. Kemudian timah dan logam. Nah, itu kira-kira anak ya bahan keras buatan. Jadi semua ini banyak didapatkan setelah barang itu setengah jadi atau bahan baku setengah jadi. Kemudian untuk bahan tersebut kita akan membuat teknik. Teknik itu adalah cara pengolahan atau cara pembuatan. Teknik anyam itu sudah jelas sekali dibuat dengan cara menyilangkan atau menggabungkan menjadi karya. Jadi kalau misalnya teknik anyam yang bahan baku alami itu bambu. Kamu lihat kan produknya anyaman tikar atau tempat alas piring, ya. Itu kan dalam bentuk anyaman, jadi disiram. Nah, sekarang bagaimana nanti hasilnya? Itu setelah materi ini ada contoh-contoh dari barang-barang kerajinan bahan alami atau buatan. Kemudian rotan. Kalau kamu lihat produk dari rotan itu misalnya kursi rotan pernah nggak lihat? Pasti pernah kan? Berarti kamu sudah tahu kan wujudnya? Itu juga barang kerajinan. Selain untuk keindahan, dia juga sebagai fungsi. Nah, lihat itu kan dalam bentuk yang ada berpelitir,
kukir dan sebagainya, itu disebut dengan teknik anyam. Jadi kalau bahannya alami itu biasanya menggunakan teknik anyam. Misalnya rambut itu kan dianyam, nah itu bisa, itu namanya teknik anyam, menyilang salah satu bahan tersebut menjadi 2 atau 3 bagian. Kemudian plastik kok bisa dianyam? Contohnya pipet. Kamu mau membuat apa? Figura atau misalnya kemudian vas bunga dari plastik itu dengan dianyam. Jadi pipet yang suka kita gunakan itu juga bisa dibuat. Kemudian teknik las. Nah, teknik las itu kalau kamu lihat teknik las itu di mana kamu lihatnya teknik las itu? Di orang-orang mengelas logam. Misalnya kalau kita membuat trali, ya itu kan bahannya bahan keras kan digunakan besi kan. Nah, teknik las itu punya logam. Jadi ada besi yang satu dengan besi yang lain itu supaya nyambung bukan direm. Itulah dengan teknik las menggunakan tenaga listrik. Jadi dia akan menyatu dan kuat. Kemudian teknik patri. Nah sekarang kalau ibu waktu kecil dulu suka lihat tukang patri itu menjajakan. Misalnya patri itu ya mengisi logam lain dengan teknik mengelas. Tapi ada logam lain dulu. Misalnya panci kamu dari aluminium bocor ya. Biasanya teknik patri itu digunakan logam yang lebih ringan. Nah, kalau misalnya alat dapur kita itu dari aluminium, berarti yang digunakan logam itu adalah timah. Nah, sekarang teknik patri itu dari mana, Bu? Nanti barangnya itu, misalnya pembuatan patung nanti. Di sini kan tidak umum ya. Kalau di Sumsel ini pembuatan teknik patri, kalau kita membuat misalnya patung itu bisa dari logam. Karena kita tidak umum di sini, jadi kadang-kadang kita itu aneh dengan barang seperti itu. Kemudian teknik ukir. Nah, ini ada papan misalnya ya, teknik ukir itu yang digunakan untuk pencukilan. Kalau pencukilan itu gimana maksudnya itu? Jadi kita punya papan berapa senti? 5 senti. Supaya kita ingin membentuk suatu produk gambarnya itu bunga, itu kan harus disungkil itu diambilnya dengan pisau, tapi dengan alat, namanya alat itu pahat. Jadi kita digambar dulu nanti di papan itu gambar bunga ya, nanti dari gambar dan denah bunga itu akan dicungkil hingga dia akan membentuk cekungan atau seperti logam. Nah itulah yang namanya teknik ukir. Itu digunakan untuk ukiran. Itulah namanya teknik ukir. Jadi anak-anak, kalau bahan keras ini, yang mana yang akan kita pilih yang paling mudah? Kamu mau membuat produk yang mana? Saya mau mengukir, Bu. Kalau kita mengukir, kita harus membuat pola dulu di suatu benda itu. Pada umumnya, bahan kerasnya itu terbuat dari kayu. Ketebalan dan ketipisan itu tergantung dengan produk yang akan kita buat. Kemudian nanti akan disebut dengan selanjutnya teknik bubut ya. Teknik bubut itu apa, Bu? Teknik bubut itu berupa mesin ya. Itu digunakan bisa dengan listrik dengan tenaga manusia. Biasanya bahan keras yang menggunakan mesin bubut itu ketebalannya lebih dari 50 cm. Dia tidak bisa langsung dicukir. Bagaimana caranya? Bisa membuat ukiran dengan teknik bubut. Jadi kalau kita menjahit, misalnya kita dengan bordir ya. Bordir itu kan pakai mesin jahit. Kita nggak bisa kan pakai tangan. Nah, untuk membuat kursi dalam bentuk ukiran, kalau ketebalannya sampai 50 cm itu tidak bisa dengan pahat biasa. Itu dengan mesin, namanya mesin bubut. Jadi kita gambar pola nanti kan. Itu nanti seperti mesin bordir, mesin bubut itu. Mana bagian-bagian yang sudah dibuat, itu akan diikuti. Kemudian teknik cor. Pak, kalau cor ini saya tuh sering dengar ya, atau kamu juga. Teknik cor itu apa? Cor itu sesuatu bahan nanti digunakan media, dimasukkan ke situ, kemudian dituangkan lagi. Itulah teknik cor. Jadi harus ada barang yang akan dicetak. Jadi cetak itu ya misalnya kamu bikin apa ya? Nah sekarang kita bikin
Misalnya kerajinan dari logam yang membuat sepeda. Jadi itu dibuat dulu ya. Ada tempat kita buat dulu gambar sepeda nanti. Dari gambar sepeda itu ya nanti dibuat pahatan ya. Oh kita ingin mengisinya dengan logam aluminium atau timah misalnya itu. Kemudian ya timah tersebut itu akan dilelehkan bukan dicairkan. Jadi kalau teknik cor ini logam itu dilelehkan. Kalau sudah meleleh dengan tekanan dan teknik tertentu, dia akan dituang ke dalam cetakan. Kamu mau membuat duplikat, misalnya motor atau mobil yang bahan bakunya dari logam. Itu teknik cor. Tuang dan cetak. Yang mana cetak? Karena kita sudah membuat duplikat barang yang akan dicetak itu. Kemudian teknik ukir tekan, membuat hiasan di atas permukaan plat logam. Yang di sini masuk plat logam itu bisa logamnya aluminium yang digunakan atau logamnya logam silikon ya. Apa Bu hasilnya itu? Ya kalau lihat kerajinan yang tekniknya ukir tekan itu di pasaran kita ini kurang ada. Tapi kalau kamu misalnya ke Bali itu ada itu. Contohnya apa? Nah salah satunya kamu lihat kalau patung misalnya di DKI Jakarta itu kan ada patung apa tuh ya, yang seperti dua orang itu termasuk bahan bakunya itu dari logam yang tipis. Kalau dia dibuat dari tanah liat, dia akan terkikis dan akan jamuran nanti. Kalau musim hujan, musim panas, patung para kuda namanya kalau di DKI Jakarta itu kan ada dua orang, nanti seperti ada monumen atau tugu itu ada gambar orang itulah. Namanya hasil kerajinan menggunakan teknik ukir tekan. Dia ada tanah liat, bahan lunak, kemudian digunakan juga logam. Jadi dia dicetak dulu di situ, ya. Yang mana bagian yang logamnya? Misalnya kalau patung para kuda di DKI itu kan ada memegang senjata tajam. Kalau khas Jawa Barat itu namanya senjata tajam saung namanya itu ya. Nah itu kan dari logam, nggak mungkin dari tanah liat. Jadi yang menggunakan teknik ukir tekan ini kalau kita itu membuat kerajinan untuk digunakan sebagai monumen atau misalnya di taman. Misalnya coba taman di Kota Palembang ini ada nggak yang kira-kira hasil kerajinannya itu terbuat dari bahan logam? Ada nggak di patung apa misalnya itu? Nah kalau kamu susah-susah kamu lihat. Misalnya kalau Kodam 2 Sriwijaya itu kan ada gambar burung apa tuh patungnya tuh lambang Kodam 2 tuh. Itu dari tanah liat dan bagaimana dengan bentuk paruhnya? Paruhnya dari tidak tanah liat, dari logam itu. Nah di situ ya. Jadi dia digunakan produknya itu dalam skala yang besar bukan yang kecil. Kemudian ETSA. Nah di sini ada larutan asam kuat. Salah satunya bisa H2SO4 ya. Untuk mengikis bagian permukaan logam. Logam itu kalau dikikis dengan amplas biasa itu tidak akan tipis dia. Tapi kalau dia dituangkan dengan sedikit asam kuat, dia dengan sendirinya dilap itu akan mengikis ya, akan menipis. Bagaimana untuk pengamanannya? Kalau kita menggunakan larutan asam kuat, itu harus pakai sarung tangan supaya tangan kita tidak melepuh. Nah, ini untuk menghasilkan desain. Nah, ini kalau kamu lihat gambar ini apa kira-kira? Ini bahan keras loh, Bu. Di mana bahan kerasnya? Di sini. Ini dari kawat. Jadi kawat itu lentur nantinya itu, bukan kawat yang keras. Karena ini merupakan lilitan kawat untuk batang pada tanaman. Ya, jadi ada beberapa lembar kawat itu akan disatukan. Ini namanya sistem lilit ya kalau membuat kerajinan ini. Kalau ini kan wadah ini bisa keramik, ini kan dari batu ya. Nah sekarang yang ini untuk batang pohon ranting itu digunakan kawat. Kalau yang ini apa Bu? Misalnya untuk bunganya tuh, kamu bisa menggunakan nanti bentuk daunnya itu bukan dari kertas ya. Tapi dari aluminium yang dibuat polanya seperti daun kecil-kecil. Ini dari aluminium ini nak, bukan dari kertas. Kalau dari kertas tidak sesuai. Ini bisa dijual.
bahan yang seperti ini nilai jualnya lebih tinggi. Karena apa? Kawat ini digunakan kawat tembaga, tidak sembarang kawat, bukan kawat besi itu. Sebab apa? Nanti berkarat kan kalau besi. Jadi biasanya kalau untuk miniatur tanaman bonsai ini digunakan kawat tembaga. Nah inilah barang jadi contoh daripada yang berbahan keras, ya. Kemudian anak-anak, yang bahan keras tadi sudah, sekarang kita bahan lunak. Lunak itu berarti bisa dipegang, bisa dihancurkan, ya, bisa dibuat bentuk apapun, itu bahan lunak. Ada dua itu, bahan lunak alami dan buatan. Ini diperoleh dari alam. Salah satunya misalnya pernah lihat itu, ya, tidak dicampur dengan apapun, itu dari bahan alam. Kemudian bahan lunak buatan untuk membuat kerajinan yang berupa lilin. Lilin di sini, ya, bukan lilin yang sudah jadi yang kamu temui sehari-hari, bukan. Proses yang ada lilin di sini adalah hasil akhir daripada proses penghilangan minyak bumi. Itu ada nama zatnya lilin, ya. Saya rasa kamu ngerti ya, kalau kamu nggak pernah ngantar adik di TK atau di PAUD, itu ada bahan lilin, itu ada, nak. Dia bisa membuat gambar orang, ya, bisa dipelintir, bisa disambung-sambung, itu bahan lilin. Kalau sabun di sini sabun batangan, maksudnya itu. Pernah kan lihat ukiran dari sabun? Pernah kan? Sabun Kif itu bisa. Pokoknya kalau sabun yang sifatnya tuh keras, bisa diukir, itu masuk kelompok lunak buatan. Kenapa buatan, Bu? Lah sabun kan dibuat di pabrik dengan macam-macam zat kimia, ya. Ketika barang itu jadi, kita ingin menghasilkan produk kerajinan, ya, dalam bentuk bunga atau dalam bentuk asbak dan lain sebagainya. Kalau kertasnya kan dibuat di pabrik, ya enggak? Walaupun bahan alam dari kertas itu kan asalnya dari alam, dari pohon kayu kan. Tapi ketika jadi lembaran kertas, itu di pabrik sudah ditambahi zat-zat kimia tertentu. Prosesnya sudah memerlukan beberapa tahap sehingga menjadi kertas. Salah satunya apa, Bu? Kertas ini akan dihancurkan, nanti akan dibuat bubur. Jadi kita akan membuat lukisan yang bahannya dari kertas. Mungkin kamu waktu sekolah menengah pertama dulu pernah, ya, disuruh guru prakaryanya membuat peta dari bubur kertas, itu salah satunya. Jadi di sini bisa membedakan kan bagaimana bahan lunak dengan bahan keras. Nah, anak-anak, ketika kita membuat barang kerajinan, apa yang kita akan inginkan? Harus terjangkau dengan modal kita. Kita pengen bahan lunak saja. Vas bunga bisa dari tanah liat, ya. Ataupun misalnya kita membuat ukiran dari sabun, itu bisa. Jadi ukiran itu bisa dari bahan lunak dan bahan keras. Jadi barangkali itu, ya, bisa kamu mengerti bagaimana perbedaannya produk kerajinan bahan lunak dan bahan keras. Kemudian kita akan perhatikan slide selanjutnya. Nah, ini kan sudah tanah liat. Terus parafin juga. Bagaimana bentuk parafin itu? Parafin itu bentuknya bisa kuning, ya, bentuknya bisa segi empat, bisa segitiga, bisa warnanya kuning atau putih, ya, bisa butiran. Untuk membuat lilin hias, kamu pernah nggak lihat lilin untuk aromaterapi? Jadi kalau kita misalnya mau terapi spa, ya, tahu spa nggak, ya? Itu digunakan lilin hias yang ada aromaterapi, itulah diberikan parafin. Dia bisa berbau bunga lili, bunga apa, ya, bunga melati atau bunga apapun, itu karena ada zat parafinnya dalam lilin tersebut. Jadi kalau lilin yang kamu misalnya arus listrik kamu mati, itu bukan lilin hias, lilin yang biasa untuk penerangan. Jadi lilin hias ini ada nggak jualannya? Ada. Jadi kalau kamar kamu, ya, diletakkan dengan produk yang lilin hias, bisa harum, itu untuk apa sebenarnya itu? Supaya kita tuh ada relaksasi, karena kita bisa capek kan, kita masuk ke rumah, jadi ruangan itu bisa fresh, itu digunakan lilin hias yang menggunakan parafin. Parafin ini adalah hasil akhir juga dari proses penghilangan minyak bumi. Nah, kemudian di sini ada kulit, ya.
Kalau barang kerajinan dari kulit itu pasti mahal. Karena apa? Ya karena namanya kulit hewan ya. Hewan apa Bu yang digunakan? Biasanya hewan itu bisa dari hewan yang berkaki 4. Salah satunya hewan sapi atau kerbau, ataupun dari reptil, ular atau buaya. Kenapa Bu bisa mahal barang kerajinan dari kulit ini? Ya karena prosesnya itu ada yang disamak, kemudian ada yang dikeringkan. Dari bahan keringan itu nanti akan dilarutkan dengan senyawa ester, sehingga hasil produk kerajinan itu tidak akan bau kulit lagi. Makanya dia mahal. Jadi orang-orang yang mengerjakan ya produk kerajinan dari kulit, mereka tuh punya bakat, harusnya itu bakat untuk menyamak. Kulit itu harus disamak dulu. Apa sih disamak tuh? Makanya nak, kalau di sini ada tempat proses pembuatan barang kerajinan dari kulit, kita bisa share ke sana. Jadi kita tahu benar ya bagaimana produk barang itu akan dibuat. Jadi anak-anak perhatikan sekali ya slide ini. Nanti ada tugas tambahan untuk kamu ya. Kemudian gips. Nah, gips itu bahan mineral yang tidak larut dalam air. Dia larut dalam air itu mungkin air murni ya. Dimana air murni itulah aquades namanya itu. Kalau dia dilarutkan dengan air murni, dia akan menjadi padat. Ketika dia belum menjadi padat, itu sudah ada cetakan. Gimana sih? Misalnya Bu, hasil kerajinan gips itu kamu bisa lihat kalau untuk plafon di rumah. Sekarang kan kalau plafon itu kan tidak dari kayu lagi kan sekarang. Kenapa? Hutan kita sudah semakin dikit, kemudian kayu itu mahal, sekarang digunakan gips. Jadi plafon-plafon rumah orang-orang itu sekarang sudah dibuat gips, itu kan bentuknya beragam ya. Atau misalnya patung. Nah sekarang di mana? Kalau kamu ke Depot Kembang, itu ada penjualan patung ya yang warnanya putih ya. Patung itu akan ditempatkan nanti di taman kalau kita ingin membuat taman di depan rumah atau di kantor. Nah, itu patung itu bukan dari tanah liat nak, tapi dari gips. Pertama, keuntungannya itu tahan lama. Kedua, kalau dia pengaruh cuaca, dia tidak akan pudar. Nah, di situ kan. Jadi kalau di dekat lingkungan kamu ada orang atau usaha yang membuat patung dari gips atau plafon untuk rumah, coba lihat proses kerjanya itu. Karena ini sudah bahan alternatif untuk membuat barang kerajinan. Kemudian anak-anak, di sini sudah jelas sekali ya teknik. Nah, ini tekniknya apa? Ini teknik putar ya. Ini membuat gerabah. Gerabah itu adalah keramik. Jadi kalau keramik itu tidak harus bentuk guci, bisa vas kembang, bisa piringnya kita makan, ya. Tanah liat yang gimana Bu di sini? Tanah liat itu yang memang kadar airnya itu banyak. Jadi tanah liat itu tidak sembarang untuk membuat barang kerajinannya seperti ini, ya. Kalau kamu dekat dengan usaha pencetakan batu bata, nah itu bisa digolongkan tanah liat untuk membuat gerabah. Di sini, nah ini kan bentuk gips kan? Ini untuk apa ini? Kalau untuk plafon rumah itu kan supaya kalau untuk gantungan lampu kan manis. Nah ini gimana Bu? Ini dicetak ini nih, tuang cetak. Itulah teknik tuang cetak itu di sini. Ini sudah ada pola tertentu dibuat, sudah ada gambarnya, sudah ada desainnya. Makanya larutan gips yang tadi kalau dicampurkan air ya, dia akan cepat menjadi padat. Sebelum menjadi padat, dia akan langsung dituangkan dengan cetakan yang seperti ini. Nah, bagus kan? Ya, jadi memang hasilnya memang estetikanya itu tinggi. Nah, ini contohnya kulit. Ya, bisa berupa dompet, tas, ya. Kenapa kulit ini lebih mahal? Karena dia lebih awet. Jadi kulit ini kadang-kadang dia tidak mudah terbakar. Jadi kalau kamu membeli produk kulit ya, kamu tes itu kulit asli atau tidak. Salah satunya kamu siram dengan air, bukan dengan air keras ya. Air keras itu berarti H2O2 itu air raksa, beda sekali ya. Itu seperti air di daun talas, dia akan ngalir sendiri, tidak meresap. Berarti produk kerajinan dibuat dari kulit asli. Kemudian tes dengan api, bisa cepat terbakar gak? Kalau dia produk asli kulit itu tidak mudah terbakar. Makanya wajar nak kalau kerajinan kulit itu lebih mahal, estetikanya juga tinggi. Nah ini kalau sabun dibuat ukiran,
Ya, jadi kalau mau buat ukiran dari sabung cukup dengan pisau biasa, tidak harus dengan pahatan atau pisau pahat. Nah ini lilin lah namanya lilin aromaterapi. Ya, dia akan berwarna-warna. Jadi ini dalam gelas ya. Ketika kita nyalakan gelasnya tidak akan pecah. Itu beda sekali kalau kita meletakkan lilin dalam gelas biasa. Kenapa? Karena ada parafinnya di sini. Warna-warna ini merupakan dari zat yang namanya parafin. Jadi anak-anak, kalau kamu lihat hasil kerajinan ini ada motivasi kamu nanti untuk bikin usaha. Karena kamu itu kan didik untuk menjadi entrepreneur. Nah ini ada pembuatan bahan lunak. Coiling itu ya, lilin, pilin. Pilin itu yang gimana? Kalau orang Palembang itu maksudnya itu dipelintir, nak, dipilin tuh. Oh dipelintir enggak? Jadi ya lilin itu kan lunak. Kita bentuk panjang, nanti kita pelintir. Itu namanya pilin. Ya. Biasanya itu kalau anak-anak TK itu digunakan bahan baku lilin kalau dia disuruh gurunya itu membuat suatu bentuk kerajinan. Dia tidak boleh dengan bahan yang berbahaya karena lilin ini tidak berbahaya. Dipegang pun ya tidak akan warnanya itu luntur di tangan. Teknik putar ini digunakan untuk membuat kerabah. Digunakan alat. Jadi kalau alat putar itu namanya alat bursir namanya kalau untuk membuat gerabah. Kalau lantai rumah itu keramik enggak? Juga keramik nak lantai di rumah. Semua yang berbahan ya alam atau tanah liat kalau produknya gerabah itu menggunakan teknik putar. Bagaimana dengan keramik di rumah? Keramik di rumah itu ya di pabrik kan dibuat, dia sudah ada cetakan tersendiri nak ya. Cuman bedanya kalau gerabah itu tidak dicampuri dengan bahan kimia, tapi kalau untuk keramik yang kita gunakan di rumah, di toko ataupun sebagainya itu sudah menggunakan alat atau larutan kimia tertentu. Supaya apa? Ketahanannya itu lebih lama. Kemudian teknik cetak, sekali cetak di sini maksudnya kita bikin apa? Bikin misalnya bunga matahari dari logam, ya. Itu sudah desain dulu, nanti logamnya itu biasanya logam aluminium itu akan dilelehkan di wadah tertentu, dituangkan di situ dengan suhu yang tinggi dengan waktu tertentu. Dia kalau akan dingin dia akan membentuk barang kerajinan. Nah ini sudah jelas sekali digunakan pabrik keramik yang produksinya massal. Kemudian anak-anak, menganyam itu tidak harus dengan bahan alami ya, bisa juga dengan bahan keras. Produk menganyam itu sebenarnya sudah dari dulu dilakukan. Tetapi kadang kenapa kita ini tidak memakai produk anyaman. Sekarang kalau misalnya ada tempat wadah nasi di rumah, ini ada aluminium, ini ada dari barang anyaman. Yang mana yang kamu pilih? Ya jelas yang anyaman karena itu lebih sifatnya aman, karena dia berbentuk alami kan, ya. Jadi kalau misalnya tudung saji lebih baik yang dari rotan daripada yang plastik. Karena kalau kita letakkan makanan yang panas, kalau dalam rotan kan masih ada ruang untuk menguap itu kan keluar uap. Tapi kalau plastik apa? Berpengaruh kan? Dia tidak akan keluar, akan berpengaruh dengan hidangan nanti yang ada di situ. Kemudian daun pandan di sini yang besar-besar nak, maksudnya tuh yang besar 3 meter, ya, bukan pandan yang sering digunakan untuk kalau kita lebaran buat ketupat, bukan. Daun pandan itu memang jenis paku-pakuan kan, jadi yang digunakan daun pandan sini bukan pandan yang biasa, yang lebar. Panjangnya bisa 1 meter, kelebarannya bisa 1,5. Menenun. Nah, setiap daerah itu ada hasil tenun. Sumatera Selatan dengan kain soket tenun, ya. Kemudian kalau Lampung misalnya kain tapis, itu juga menenun. Nah, nanti di sini akan digambarkan bagaimana teknik tenun, ada yang manual, kemudian ada yang pakai mesin.
Sudah jelas di sini. Nah, ini namanya membordir. Kalau membordir tidak bisa pakai tangan. Kalau tangan itu menyulam. Membordir bagaimana bisa seperti ini? Ini ada bahan, kita gambar dulu. Mesinnya ini mesin jahit. Kalau sekarang ada mesin bordir, khusus untuk bordir ada. Orang yang akan membordir itu harus punya keahlian. Kalau tidak punya keahlian, dia akan jelek hasilnya itu. Nah, ini mengukir, ya. Ini mengukir timbul dan tenggelam. Di mana, Bu? Karena ada pola cekung, ada pola datar. Itu makanya ukiran timbul tenggelam seperti ini. Contohnya, bagaimana ukiran timbul? Dia tidak akan ada lubang-lubang di tengah ukiran itu. Jadi kalau hasil kerajinan ukiran Sumatera Selatan, yang mana yang biasanya kamu jumpai matahari ukiran? Yang timbul tenggelam atau yang timbul saja? Nah, anak-anak ya, kalau kita perhatikan banyak sekali kan, ya contoh-contoh barang kerajinan. Semoga ini menjadi motivasi kamu nantinya itu, ya. Jadi anak-anak, apa yang Ibu paparkan untuk pertemuan ketiga ini, semoga menjadi inspiratif kamu menjadi entrepreneur yang sejati. Karena kita tidak usah mengharap tamat SMA ini kalau kita keterbatasan ekonomi, kita kuliah kan mahal. Lebih baik kita punya sifat entrepreneur. Kita bikin usaha. Usaha itu bukan perusahaan aja. Kita bikin kerajinan seperti yang Ibu contohkan dalam slide tadi. Anak-anak, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kamu, ya. Dan bisa kamu aplikasikan ketika kamu menjadi alumni SMA 21. Mudah-mudahan apa yang Ibu paparkan ini akan sangat bermanfaat bagi kamu dan keluarga kamu serta lingkungan sekitar. Ibu sampai akhiri di sini pemaparan materi, mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi dengan part yang keempat dengan bahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.